Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, siswa kelas 5 dimanapun adik-adik berada, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, yakni mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Ini terdapat di dalam pelajaran yang ke-7. Nah adik-adik, materi mari mengenal Rasul-Rasul Allah ini sudah kita bahas pada materi sebelumnya, yakni apa itu Rasul-Rasul Allah dan apa makna atau apa hikmah mempelajari dari Rasul-Rasul Allah itu. Kemudian selanjutnya kita akan melanjutkan materi kita, yakni tentang Rasul-Rasul Ulul Azmi. Jadi di antara Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus ke muka bumi ini, ya, ada beberapa Rasul ya yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rasul Ulul Azmi. Nah, itulah yang akan kita bahas pada materi kita kali ini. Namun adik-adik, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, saya mengajak adik-adik untuk bersama-sama berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Nah adik-adik, kita masuk ke pembahasan, yakni Rasul Ulul Azmi. Nah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi? Tentu ini pertanyaan mendasar bagi adik-adik. Apakah yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi? Nah, kita lihat. Ulul Azmi terdiri dari dua kata, yaitu ulul dan al-azmi. Ulul atau ulu atau uli, ya, artinya mempunyai, ya. Jadi ulul itu artinya mempunyai atau memiliki. Sedangkan al-azmi, ya, artinya teguh atau tekad yang kuat. Jadi saya ulangi, ulul itu artinya mempunyai atau memiliki. Sedangkan al-azmi itu artinya teguh atau tekad yang kuat. Ulul azmi artinya memiliki keteguhan, ya, atau tekad. Nah, jadi kalau disebut Rasul Ulul Azmi, maka artinya Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad. Para Rasul Ulul Azmi memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat, serta teguh dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah adik-adik, jadi perlu adik-adik pahami bahwa kata ulul azmi itu terdiri dari dua kata, yakni berasal dari kata ulul ya, dan al-azmi. Ulul artinya mempunyai atau memiliki, al-azmi artinya teguh atau tekad yang kuat. Jadi ketika digabungkan, ulul azmi artinya, ya, mempunyai atau memiliki keteguhan atau tekad yang kuat. Jadi ketika kita gabungkan lagi menjadi Rasul Ulul Azmi, bahwa itu artinya Rasul, ya,
utusan Allah yang memiliki atau mempunyai keteguhan atau tekad yang kuat. Tentunya dalam menjalankan tugasnya yang yakni menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, siapa saja rasul yang tergolong sebagai ulul azmi? Nah, jadi adik-adik perlu pahami bahwa yang termasuk rasul ulul azmi itu adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 5 rasul yang tergolong sebagai rasul ulul azmi. Bisa dihafal Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 5 adik-adik. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu dari Nabi ulul azmi itu. Yang pertama ada Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihi salam. Ia mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa taala dan melarang memperhambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia di masa itu tidak mengacuhkannya. Seruan Nabi Nuh alaihissalam itu mereka sambut dengan cemoohan dan ejekan. Jadi selama 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam menyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, tetapi umatnya tetap saja ingkar, termasuk anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Akhirnya Tuhan menurunkan kepada mereka siksaan berupa banjir besar. Hanya sedikit orang yang selamat dari banjir besar. Mereka yang selamat adalah para pengikut Nabi Nuh alaihi salam. Jadi coba adik-adik bayangkan bagaimana keteguhan dan kesabaran Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun lamanya. Nabi Nuh menganjurkan atau mengajak manusia agar menyembah Allah dan melarang mereka untuk menghambakan diri kepada selain Allah. Namun hanya sedikit yang ikut. Mereka malah mencemooh dan mengejek Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan anaknya sendiri yang bernama Kan'an itu tidak mau mendengarkan ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Maka dari itu Allah menurunkan siksaan kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam berupa banjir besar. Dan yang selamat itu adalah Nabi Nuh dan para pengikutnya. Selanjutnya ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anak Azar, tukang pembuat patung-patung untuk dijadikan sesembahan. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada masa Raja Namrud yang zalim, musyrik dan kufur. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Raja Namrud dan kaumnya agar beriman dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia ajak agar mereka meninggalkan menyembah berhala. Ada banyak kesabaran dan keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat kita ketahui lebih lanjut. Karena ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah, maka doanya dikabulkan.
Jadi adapun mengenai Nabi Ibrahim ini, Nabi Ibrahim itu merupakan putra dari seorang pembuat patung ya, yang bernama Azar ya. Jadi Azar ini, ayahnya Nabi Ibrahim ini, membuat patung untuk dijadikan sesembahan. Nah, dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam ya hidup di zaman Raja Namrud. Raja Namrud ini adalah raja yang zalim, kejam ya, musyrik dan kufur ya. Mereka itu, Raja Namrud dan kaum-kaumnya itu menyembah berhala, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim ya mengajak kepada Raja Namrud dan kaumnya agar beriman kepada Allah. Namun ya Raja Namrud dan kaumnya tidak mendengarkannya. Malah Nabi Ibrahim itu ya dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud ya. Itu di dalam satu tanah lapang ya, dikumpulkan kayu bakar ya yang banyak. Kemudian dibakarlah Nabi Ibrahim di dalam api yang membara itu. Namun ya atas kuasanya Allah ya, maka meskipun dibakar hidup-hidup dan dengan api yang menyala-nyala yang begitu besar, tapi sesungguhnya Nabi Ibrahim di dalam api itu tidak merasakan panas ya. Itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nabi Musa alaihissalam adalah putra Imran ya, keturunan Bani Israel. Ia hidup pada masa Raja Fir'aun yang zalim, mengaku dirinya Tuhan. Siapa yang tidak mau menuhankannya, maka orang itu akan dibunuh. Nabi Musa alaihissalam terus saja menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel, seraya berdoa agar diberi kawan yang membantunya. Akhirnya diberilah Harun saudaranya yang membantu dakwanya. Doa Nabi Musa dikabulkan Allah, maka Nabi Harun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul. Adik-adik, nah Nabi Musa juga ya mempunyai tantangan yang besar karena hidup di zaman Raja Fir'aun ya yang sangat kejam, zalim, mengaku sebagai Tuhan. Siapa yang tidak mau menyembahnya ya maka akan dibunuh. Nah, pada saat itu ya karena Nabi Musa tidak mau mengikuti atau menyembah Fir'aun, maka Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan ingin dibunuh. Namun karena kekuasaan Allah dan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa yaitu tongkat ya, maka terbelahlah laut dan Nabi Musa menyeberangi laut itu. Nah, ketika Raja Fir'aun dan pengikutnya mengikut Nabi Musa dari belakang dan Nabi Musa telah sampai di pinggir pantai, maka kembalilah laut itu yang terbelah tadi itu ya kembalilah seperti semula dan tenggelamlah Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Kemudian ada yang keempat, Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam adalah putra Maryam. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, beliau dilahirkan dengan perantaraan ibu saja. Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia, percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam dalam menjalankan dakwanya diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib.
Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dengan cara diangkat ke alam gaib atau mi'raj. Ya. Ternyata yang terbunuh adalah orang yang menyerupai Nabi Isa alaihissalam, yaitu Yahuza atau Iskariot. Nah, Nabi Isa ini ya, adik-adik perlu paham bahwa Nabi Isa itu lahir tanpa bapak. Ya. Nabi Isa itu ya suatu kekuasaan Allah, bisa lahir tanpa seorang bapak, hanya dengan perantaraan ibu saja. Ini adalah suatu keajaiban. Allah memperlihatkan kekuasaannya kepada kita bahwa ada manusia yang lahir tanpa bapak, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Di dalam menjalankan perintah Allah, Nabi Isa itu diancam, ingin dibunuh dan ingin disalib ya. Maka pada saat itu kaumnya ingin menyalib Nabi Isa, dan ternyata Nabi Isa itu diangkat oleh Allah dan selamatlah Nabi Isa. Maka yang disalib itu dan dibunuh itu adalah orang yang diserupakan Nabi Isa, yaitu Yahuza atau Iskariot. Nah, ini dijelaskan dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 157. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawlihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'az zann wa ma qataluhu yaqina. Artinya, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal sesungguhnya mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa mereka bunuh itu ialah Isa. Jadi ini ayat ini menjelaskan bahwa sebenarnya yang dibunuh dan disalib itu bukanlah Nabi Isa, tetapi orang yang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Isa. Nah, selanjutnya adik-adik, yang kelima adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk Rasul Ulul Azmi yang kelima ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nantinya akan kita bahas tersendiri di dalam materi selanjutnya. Jadi intinya ada 5 Nabi Ulul Azmi, Rasul Ulul Azmi ya, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul Ulul Azmi itu adalah nabi atau rasul yang memiliki atau mempunyai keteguhan dan tekad yang kuat, tentunya di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, saya akan memberikan tugas kepada adik-adik. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi.
Dan yang kedua, sebutkan siapa saja yang tergolong sebagai Rasul Ulul Azmi. Ya, semangat dalam mengerjakan tugas adik-adik. Itulah materi kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.